Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tutorial Nahu Al-Fahmu. Kali ini kita masuk di bab 19. Judulnya serupa tapi tak sama. Di bab ini kita akan membahas tentang huruf-huruf atau kata-kata yang dia sama tetapi maknanya berbeda-beda. Lafaz berikut ini bentuknya sama namun artinya berbeda disesuaikan dengan bentuk kalimatnya, tergantung konteks kalimatnya ya. Cara membedakannya adalah dengan memahami konteks kalimatnya. Dengan semakin banyak membaca dan menelaah, tentu nanti kita akan mudah membedakannya. Yang pertama kita akan membahas tentang macam-macam huruf wawu. Ada beberapa macam huruf wawu pada ilmu nahu, di antaranya yang pertama wawu sebagai wawu athof. Adalah wawu yang berfungsi untuk menghubungkan dengan kata atau kalimat sebelumnya. Dia, wawu athof ini masuk ke isim dan fi'il, i'robnya tentu mengikuti hukum i'rob sebelumnya. Jadi, ma'tufnya mengikuti ma'tuf alihnya ya, ini sudah kita pelajari. Contohnya, lam yashrab al-waladu, seorang anak belum minum, wa ya'kul, dan belum makan. Lafad ya'kul, lafad wa-nya ini adalah wawu athof, ya'kulnya mengikuti lafad yashrab. Itu mengikuti fi'il. Ishtarol abu kolaman wa kitaban, lafad kitaban mengikuti kolaman dan wawunya ini adalah wawu athof. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu namanya wawu ma'iyah. Adalah huruf wawu yang bermakna membersamai, masuk ke isim, i'robnya adalah mansub. Ini kita sudah pelajari di bab maf'ul ma'ah ya. Contohnya nama Zaidun wal kutuba. Zaid tidur, wal kutuba. Wawunya diartikan menemani. Jadi Zaid tidur ditemani beberapa kutub, beberapa kitab ditemani atau bersama ya. Kemudian yang ketiga adalah disebut dengan wawu jaza. Jenis wawu ini sebenarnya sama dengan wawu ma'iyah, bermakna membersamai. Hanya saja kalau yang tadi di atas itu masuk ke isim, hanya saja wawu ini, yang wawu jaza ini terdapat pada fi'il mudhari yang fungsinya menasobkan fi'il mudhari setelah an mudmarroh. Tentunya ini juga sudah kita pernah pelajari. An mudmarroh adalah an yang disembunyikan. Lihat kembali materi tentang hal ini. Contohnya la ta'mur bisidqi, janganlah kamu menyuruh kejujuran, wa takdziba, disertai kamu berbohong. Asalnya adalah wa an takdziba gitu ya. Ada an yang disembunyikan. Kemudian yang keempat, jenis wawu yang keempat adalah wawu qasam. Adalah huruf wawu yang bermakna sumpah, masuk ke isim, i'robnya majrur. Wallahi wasyamsi wal fajri wal asri wad duha, yasin wal qur'anil hakim. Nah, majrur ya, maka dan wawu qasam ini artinya demi ya, wallahi demi Allah, wasyamsi demi matahari, wal fajri demi fajar, dan seterusnya. Yang kelima, ada namanya wawu isba. Wawu isba adalah wawu pemuasan atau pemantapan, adalah wawu yang terletak pada domir mutasil rofa, yaitu tak fa'il, atau setelah domir mutasil nasob atau kaf khitab. Contohnya kita akan membuat kalimat, apakah kalian memahaminya? Hal, kalian memahami, hal fahimtum, gitu. Nya hu. Maka bukan hal fahimtum hu, tetapi hal fahimtumuhu, jadi tambahi wawu. Contoh lafaz ra'aitumuni pada hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Asalnya ra'aitum ni, ra'aitum ni, kalian melihatku, harusnya kan gitu, ra'aitum ni. Cuman orang Arab tidak mau, jadi berat, maka ditambahi dengan wawu isba, ra'aitumuni. Di situ ada tabelnya, ra'aitum fi'il fa'il, wawunya wawu isba, nunnya adalah nun wiqayah, ya-nya adalah domir muttasil tentunya. Dan di dalam Al-Quran ada beberapa, contohnya anulzimukumuha, iyas'alkumuha, fa'asqainakumuhu. Kemudian NB-nya, setelah wawu isba ini tidak diberi alif karena memang bukan wawu jamak ya. Kemudian yang keenam, wawunya adalah wawu zaidah, yaitu wawu tambahan yang berada pada wazan sorof di fi'il mujarrad sebagai huruf tambahan. Nah, huruf tambahan pada wazan sorof ada 10 yang dikumpulkan pada lafaz sa'altumuniha. Contohnya, lafaz ha dan lam, kemudian alif ditambah huruf hamzah, wawu dan talif menjadi ihlaula. Contoh, ja, la, dha ditambah huruf hamzah maka dan mudhoaf maka menjadi ijlawada. Maka wawunya adalah wawu tambahan, wawu zaidah. Kemudian ada juga wawu jamaah, kita sudah pelajari,
yaitu wawu bentuk domir baris mutasil yang ada pada fi'il untuk menunjukkan makna jama. Contohnya dalam fi'il madi nasoru, fi'il mudhari yang suruna, wawunya itu wawu jama. Kemudian dalam fi'il amr unsuru, wawunya adalah wawu jama, ya, wawu jamaah. Kemudian ada namanya wawu istiqnaf. Wawu ini disebut juga wawu ibtidaiyah, yaitu wawu yang terdapat pada awal kalimat yang tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Ia merupakan kalimat yang berdiri sendiri. Isim setelah huruf istiqnaf kedudukannya sebagai mubtada, dan wawu ini tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain wawu, huruf istiqnaf diantaranya adalah fa dan thumma. Contoh dalam Al-Quran, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, wawunya ini adalah ada di awal kalimat dan tidak perlu diartikan dan gitu ya. Contoh dalam kitab Takrib ya, atau Fathul Qorib, wa azmul maitati, tulang bangkai binatang, wa sya'ruha, dan rambutnya adalah najis. Faslun wasiwaku. Nah, wasiwaku mustahabun, siwak itu dianjurkan, maka wawunya itu tidak perlu diartikan dan ya, karena memang kalau dan itu huruf ataf itu adalah mesti ada kaitan dengan kata sebelumnya. Kalau ini kan tidak ada kaitan dengan kata sebelumnya, artinya dia berada pada permulaan kata. Nah, selain wa tadi ada disebutkan bahwa huruf istinaf diantaranya adalah summal miyahu ala arba'ati aksamin. Jadi diartikan air itu almiyah air ala arba'ati aksamin, terbagi atas 4 macam. Nah, itu tentang wawu istinaf atau disebut wawu ibtidaiyah. Kemudian yang kesembilan, wawu juga ada termasuk wawu hal, dan ini sudah kita pelajari, buka kembali di bab hal, adalah wawu yang masuk pada jumlah ismiyah dan fi'liyah yang didahului oleh isim ma'rifah. Ma'rifah, ingat ya, kita sudah pelajari bahwa hal bisa dalam bentuk jumlah dengan syarat terikat dengan sahibul hal berupa wawu atau domir. Ya, ini sudah kita pelajari. Wawu ini diterjemahkan dengan dalam keadaan. Contoh, hadarul mudhif, hadarud dhaifu, tamu itu hadir, wal mudhifu ghaibun. Nah, ini al mudhifu ghaibun adalah jumlah ismiyah mubtada khobar, maka lafadz mudhifu ghaibun ini adalah sebagai hal diikat dengan huruf wawu, itu namanya wawu hal. Hadarud dhaifu, tamu hadir dalam keadaan tuan rumahnya tidak ada, atau dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Wa ghabal mudhifu, ghaba fi'il, al mudhifu fa'il, dan jumlah fi'liyah ini sebagai hal. Hadara dhaifu fi'il fa'il, wa ghabal mudhifu ini sebagai hal ya. Hal tapi struktur jumlah fi'liyah ini sudah kita pelajari, dan itu diikat dengan wawu hal. Kemudian yang 10 adalah wawu al asmaul khamsah. Kita sudah pelajari juga, adalah wawu yang terdapat pada al asmaul khamsah, isim yang 5 sebagai ciri rofa tentunya, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzumalin. Kemudian ada yang namanya wawu samaniyah, adalah wawu yang menunjukkan makna bilangan yang ke-8. Contoh ada kata al-ustadzu mahirun, alimun, solihun, fahimun, kabirun, nasyitun, nasirun, wa rasikhun. Nah, kalimat di atas menggambarkan sifat ustadz yang ada 8. Tetapi dari sifat di atas hanya sifat yang ke-8 yang diberi huruf wawu. Maka wawu inilah yang disebut dengan wawu samaniyah. Tentunya ini bukan tanpa alasan, karena di dalam Al-Quran pun disebutkan seperti itu. Di surat At-Taubah ayat 112 dikatakan at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-sahihuna ar-raqiuna as-sajiduna amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Yang ke-8-nya ini terdapat huruf wawu, maka disebut dengan wawu samaniyah. Juga dalam surat lainnya dalam Al-Quran, asa rabbuhu dan sebagainya, muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin, wa abkaro. Ada di angka ke-8-nya ya. Kemudian wawu ini juga digunakan untuk mengawali angka 8. Di dalam surat Al-Kahfi, saya quluna salasah rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsah sadisuhum kalbuhum rajma bil ghaibi wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum. Nah, kalau yang sebelumnya di angka salah satun rabi'uhum, angka 4-nya enggak ada huruf wawu-nya, khamsatun sadisuhum juga tidak ada, kemudian baru sab'atun wa saminuhum justru ada di angka 8-nya. Nah, wawu ini juga digunakan untuk mengawali angka 8 itu ya.
Kemudian juga wasakhkharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Wawunya ada di angka 8. Tentunya ini mengandung hikmah dan tujuan ya yang mungkin bisa dicari makna yang tersembunyi tersebut. Kemudian wawunya bermakna ruba adalah wawu dengan makna ruba. Lafaz ruba adalah salah satu huruf jar ya. Artinya banyak sekali, ia khusus masuk kepada isim yang nakirah. Contoh, walailin, betapa banyak malam, kamaujil bahari, seperti gelombang samudra. Jadi wawunya ini artinya banyak sekali, betapa banyak. Kemudian yang ke-13, wawunya adalah sebagai wawu jamak mudzakkar salim, ini juga sudah kita pelajari, adalah wawu yang terdapat pada jamak mudzakkar salim sebagai ciri rofa, al-muslimun, al-kafirun, al-syahidun, al-mumtazun, al-najihun, dan sebagainya. Kemudian ada wawu fasal, adalah wawu yang terbatas hanya di beberapa kata saja. Wawu ini bentuknya ada tetapi tidak terbaca. Nah, tidak berfungsi sebagai mad. Kalau yang biasanya huruf wawu itu kalau sebelumnya memang dhammah maka dia terbaca mad, terbaca panjang ya. Tapi kalau ini wawu ini tidak berfungsi. Contohnya amrun, ulaika, ulai, ulu, uli, dan ulat ya. Jadi wawunya tidak berfungsi. Wawu fasal namanya. Kemudian 15 adalah wawu bihasbi ma qablaha, adalah wawu yang terdapat di awal ucapan dan tidak mengandung makna atof, kosam, ataupun ruba. Biasanya terdapat pada permulaan syair. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilah wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahil wa nasu alfun minhum kawahidin. Adanya di syair ya, berada di awal. Kemudian itu saja. Kemudian nanti akan kita lanjutkan macam-macam huruf lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.